Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul 12 Strong. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang lalu dan memiliki skor 7,7 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Nikolai Fuchsik ini menceritakan tentang 12 orang anggota khusus Kesatuan Green Beret Amerika Serikat yang ditugaskan untuk melakukan misi berbahaya di Afghanistan setelah kejadian penyerangan gedung WTC di New York. Film keren ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Michael Shannon, Navid Negahban, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film 12 Strong. Mitch Nelson, seorang kapten angkatan darat AS yang sedang mendapatkan cuti, baru pindah ke rumah baru bersama istrinya yang bernama Jean dan putrinya yang bernama Maddie. Nelson bersama keluarganya sudah merencanakan hal-hal kecil selama dia cuti, seperti mendekor rumah dan akan menemani kegiatan putrinya. Namun ketika itu, dia dikejutkan dengan berita serangan menara Kembar WTC di New York. Karena jiwa patriotisnya, Nelson pun mendatangi kantornya. Tanpa pikir panjang, dia meminta kembali bertugas kepada atasannya yang bernama Bowers. Bowers awalnya menolak karena Nelson sudah dialihkan ke bagian staf atas permintaannya sendiri, dan anggota timnya dulu yang bernama Hal Spencer sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Jadi Nelson sudah tidak mempunyai tim lagi untuk bertugas. Nelson pun mencari tahu bahwa Taliban ada kaitannya di balik serangan itu. Begitu juga dengan Al-Qaeda yang semuanya berada di Afghanistan. Nelson lalu menyimpulkan bahwa dia bisa membuat tim untuk membasmi Al-Qaeda beserta Taliban karena Timur Tengah merupakan wilayahnya ketika dia bertugas. Namun tetap saja Bowers tidak mengindahkan permintaan Nelson. Spencer pun mencoba membujuk Bowers. Dia juga membatalkan surat pengunduran dirinya. Dia mengatakan bahwa misi ini akan mereka selesaikan dengan baik karena tim mereka mempunyai pengalaman tempur yang lebih baik dibanding tim lain, seperti mampu mengatasi Somalia dan badai gurun. Jadi Spencer mengingatkan bahwa dengan tidak mengizinkan tim mereka untuk melawan Taliban, Bowers akan kehilangan kesempatan untuk menang. Akhirnya Bowers mengizinkan Spencer memiliki tim lagi dan memilih Nelson sebagai kapten mereka. Setelah itu, masing-masing tentara ini menghabiskan waktu perpisahan dengan keluarga mereka. Dimulai dari istri Spencer yang masih merasa keberatan dengan keputusan suaminya itu, padahal dia sudah mengajukan pensiun. Begitu juga dengan anaknya yang tidak tahu lagi harus berkata apa. Kemudian istri Diller yang mencoba kuat di hadapan suaminya, padahal dia sendiri merasa cemas dan kesal atas kenyataan yang harus dia terima. Terakhir dari keluarga Nelson, Nelson tidak bisa meyakinkan Jane bahwa dia akan pulang. Namun Jane memaksa Nelson untuk berjanji harus pulang. Dan akhirnya Nelson pun berjanji kepada istrinya tersebut. Keesokan harinya, mereka tiba di markas tentara yang berada di Uzbekistan. Nelson dan Spencer kemudian diarahkan oleh atasan mereka yang bernama Kolonel Mulholland. Kolonel memberikan informasi-informasi rinci kepada mereka. Diketahui bahwa otak penyerangan bom itu adalah Bin Laden. Tetapi tetap saja Taliban sebagai tentara Afghanistan menguasai penuh wilayah tersebut. Kolonel mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Jenderal Dostum yang merupakan Panglima Aliansi Utara Afghanistan akan merebut Mazar-i-Sharif, yakni kota terbesar keempat di Afghanistan dan merupakan wilayah kekuasaan Taliban. Kolonel yakin pasukan Dostum tidak bisa melawan Taliban sendirian. Jadi misi mereka adalah tim Nelson akan bekerja sama dengan pasukan Dostum untuk menyerang Taliban, dan militer Amerika Serikat akan membantu memberikan serangan udara. Tim Nelson akan diturunkan di Afghanistan Utara untuk bertemu mata-mata CIA yang akan mengantarkan mereka ke tempat Dostum berada. Mereka harus mendapatkan kepercayaan Dostum, bergabung dan bertempur bersamanya untuk merebut pertahanan Taliban. Setelah itu, mereka bisa memanggil bantuan serangan udara. Dan setelahnya, Dostum akan melakukan sisanya, yaitu merebut kota Mazar-i-Sharif dengan mudah dan Taliban akan runtuh. Kolonel memberi waktu tim mereka 6 minggu, namun Nelson yakin mereka bisa menyelesaikan misi ini dalam waktu 3 minggu. Karena dia mengetahui dari tentara Rusia yang pernah bertugas di sana mengatakan, salju akan turun di pegunungan saat pertengahan November. Hal itu membuat keadaan menjadi buruk dalam misi pertempuran. Maka dari itu, Nelson akan mempercepat misi tersebut bersama timnya. Nelson meyakinkan kolonel berdasarkan cara mereka bekerja sama dengan pasukan asing dan mendapatkan bantuan serangan udara yang sangat susah dijangkau. Ditambah itu semua juga pertama kali dilakukan dalam misi pemerintahan mereka, tim mereka akan sukses melakukan misi ini.
Kolonel pun mendukung penuh tim Nelson untuk bisa memenangkan pertempuran itu. This woman was stuck. You don't need to study falls, just shoot the guy shooting you. Setelah itu, Nelson memberitahu kepada timnya bahwa mereka akan membantu pasukan Dostum yang berjumlah 200 prajurit melawan Taliban. Dan musuh mereka sendiri yang merupakan pasukan Taliban dan Al-Qaeda berjumlah 50.000 pasukan. Yang artinya satu orang dari mereka harus mengalahkan 5.000 orang musuh. Nelson mengatakan malamnya mereka akan berangkat dengan satu pesawat tanpa bantuan. Salah satu dari mereka kemudian bertanya apakah uji coba penerbangannya pernah berhasil. Nelson menjawab merekalah yang menjadi uji coba pertama kalinya penerbangan ke Afghanistan. Karena misi ini adalah misi pertama Amerika melawan balik teroris yang menyerang negara mereka. What's your cruising altitude? That's right there. Behind you. We're going the clouds. Hang on, we're descending. Setelah menempuh penerbangan yang cukup menegangkan, mereka pun sampai di dataran Afghanistan. Mereka lalu bertemu dengan pemandu mereka yang akan mempertemukan mereka dengan Jenderal Dostum. Mereka pun diberikan tempat istirahat dan diberi banyak informasi tentang pasukan Dostum. Come look at this. Pagi harinya, pasukan Dostum pun datang dengan menunggangi kuda. Mereka lalu berdiskusi bagaimana harus saling membantu dan menyerang. Karena pada awalnya Dostum cukup ragu untuk bekerja sama dengan tim Nelson. Namun pada akhirnya dia setuju dan menerima kerjasama itu. Dostum kemudian memberikan tim Nelson 6 kuda. Nelson lalu protes karena timnya berjumlah 12 orang. Bagaimana bisa hanya memiliki 6 kuda? Karena Dostum hanya mempunyai 6 kuda yang tersisa, Nelson tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mau tidak mau, Nelson harus membagi timnya menjadi 2 bagian. Walaupun sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Nelson kemudian menanya timnya siapa saja yang bisa berkuda, dan yang bisa hanya ada beberapa. Nelson pun memberikan pelajaran singkat mengenai berkuda kepada timnya. Setelah itu, dia meminta arah tepatnya lokasi kota Majar i Sharif berada dan langsung memulai perjalanan. Di sisi lain, ada kejadian menyiksa batin di perbatasan kota. Seorang pimpinan Taliban yang bernama Razan terlihat sedang akan mengeksekusi seorang ibu yang ketahuan mengajari anak perempuannya baca tulis. Ada peraturan di sana bahwa tidak boleh ada anak perempuan di bawah 8 tahun yang mendapatkan pendidikan. Tanpa basa-basi, Razan langsung menembak ibu tersebut. Allahu Akbar! Sementara itu, pasukan Dostum dan tim Nelson akhirnya sampai di desa Dehi. Mereka kemudian membuat tempat istirahat di Goa Chobaki. Pada malam harinya, di tengah perbincangan Nelson dan Diller, Dostum datang menghampiri mereka dan bertanya kepada Nelson mengapa anak buahnya berjaga. Dostum berkata kalau melindungi tim Nelson merupakan tanggung jawabnya, karena tentara Amerika merupakan tamunya. Nelson menjawab mereka dilatih untuk mengikuti perintah. Jika tidak diperintah, mereka tidak akan melakukannya. Dostum pun mengatakan bahwa mereka memiliki perbedaan. Tentara Amerika mempunyai bawahan, sedangkan pasukan Dostum mempunyai Tuhan. Keesokan harinya, mereka siap bertempur. Dostum memberitahu di depan mereka sekarang ada pasukan Taliban yang dipimpin oleh Razan. Nelson lalu memberitahu rencananya untuk maju lebih dekat agar bisa memberi koordinat dan ketinggian yang akurat. Namun Dostum mengatakan itu sangat berbahaya karena 500 anak buahnya bisa mati. Dan jika satu orang dari tim Nelson mati, pemerintah AS akan pergi dan pasukan Dostum akan kalah perang. Nelson tetap bersikuku untuk maju, karena jika mereka tidak mendapatkan lokasi tepatnya, bom udara akan salah sasaran. Dostum tidak peduli dan tetap memaksa Nelson menjatuhkan bom udaranya. Bantuan serangan udara pun dihubungi untuk menjatuhkan roket ke pasukan Razan. Namun serangan mereka sedikit meleset. Pasukan Razan banyak yang selamat dan pergi melarikan diri. Nelson pun tidak tinggal diam. Tanpa memperdulikan arahan Dostum, Nelson nekat sendiri mencari koordinat yang baru. Saat Nelson memberikan koordinat yang baru, dia dan satu rekannya yang datang membantu diserang. Nelson pun tetap menghubungi bantuan udara dan segera mundur karena bom akan datang.
Misi pertama pun berhasil karena bom jatuh tepat sasaran. Keesokan harinya, Nelson dan timnya beserta pasukan Dostum berkumpul di perbatasan kota. Pasukan AS kembali menghubungi bantuan untuk melakukan serangan udara. Setelah itu, Dostum langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak maju dengan menunggangi kuda dan menyuruh tim Nelson untuk tetap di sana. They're surrendering. He's on shooting his own men. Di tengah pertempuran itu, Nelson melihat serangan dari tank yang akan menyerang pasukan Dostum. Nelson pun meminta bantuan udara, namun pihak bantuan sedang kehabisan bahan bakar dan harus segera kembali ke markas. Nelson yang melihat pasukan Dostum akan dibantai habis-habisan, langsung menyuruh timnya untuk melindungi jalur mundur mereka. Setibanya di lokasi pertempuran, Nelson menyuruh semuanya mundur karena bantuan udara belum bisa datang. Malam harinya, ketika mereka semua beristirahat, Dostum memberitahu Nelson tentang lokasi detail Mazar-i Sharif. Dostum mengatakan hanya ada satu jalan ke sana, yaitu lewat celah Tiangi yang merupakan jalur sempit. Dan agar bisa melewati celah tersebut, mereka harus merebut kota base camp terlebih dahulu. Dostum lalu memberitahu cara-cara cerdas dalam berperang yang membuat Nelson berjanji untuk memenangkan pertempuran ini. I believe you. Keesokan harinya, Nelson mengumpulkan timnya. Dia memberitahu bahwa mereka akan menyerang lewat jalur Tiangi karena di sanalah Taliban menyimpan banyak amunisi. Jadi, jika mereka bisa menghancurkan tempat itu, maka mereka bisa dengan mudah mengalahkan Taliban. Nelson pun meminta sukarelawan untuk bersedia menuju ke celah itu yang berjumlah 3 orang. Dealer bersama 2 rekannya pun mengajukan diri dan Nelson pun menyetujuinya. Di hari ke-8, Nelson menghubungi Spencer yang masih berada di Alamo. Dia meminta Spencer dan tim untuk datang ke lokasinya saat ini menggunakan kuda yang telah disediakan. Akhirnya mereka semua berkumpul. Mereka mengatur strategi bahwa mereka akan menyerang ketika bantuan udara sudah menjatuhkan bom. Singkat cerita, bom berhasil dijatuhkan sampai mengenai musuh dan menghancurkan tank mereka. Tim Nelson beserta pasukan Dostum lalu bergerak maju perlahan. Sementara itu, Spencer dan 1 rekannya memantau dari atas bukit. Ketika Nelson CS mendekati tembok, ternyata para musuh berada di balik tembok itu dan bersiap melakukan serangan. Spencer yang mengamati dengan teropong pun mengetahui hal itu, dan tiba-tiba Dostum yang pemberani lalu menggunakan basoka untuk menghabisi para musuh dan boom. Lagi-lagi mereka berhasil memenangkan pertempuran itu dan kota base camp sekarang berhasil mereka rebut. Hari demi hari, pasukan Dostum yang dibantu tentara AS melakukan pengeboman terhadap pasukan Taliban. Di saat mereka sedang beristirahat, Spencer berbicara kepada Nelson bahwa atasan mereka mengerahkan tim Amerika lain kepada pasukan Atta Mohammed. Ternyata pasukan Atta adalah saingan dari pasukan Dostum. Nelson pun merasa cemas jika Dostum mengetahui hal ini. Dostum akan berfokus kepada pasukan Atta dan tidak mau lagi membantu mereka menyerang Taliban. Namun mau tidak mau, dia harus memberitahu hal ini kepada Dostum. Ketika Dostum memberi arahan baru lagi mengenai lokasi penyerangan selanjutnya, Nelson langsung memberitahunya bahwa ada tim lain seperti mereka sedang ditugaskan bersama pasukan Atta Mohammed. Mendengar itu, Dostum sangat marah. Nelson lalu menjelaskan bahwa misinya tidak akan berubah. Hanya saja rival pasukan Dostum sekarang mempunyai bantuan seperti tim Nelson membantu pasukan Dostum. Yang menjadi permasalahan Dostum adalah dia tidak ingin pasukannya mati hanya untuk membukakan jalan bagi pasukan Atta untuk menguasai wilayah Mazar-i Sharif. Sedangkan tim Nelson ingin menghancurkan pasukan-pasukan Taliban terlebih dahulu karena apa yang telah mereka perbuat kepada negara Amerika. Karena berbeda pendapat, Dostum pun memutuskan berpisah dari tim Nelson. Nelson pun menjadi marah dan meluapkan kekecewaannya terhadap Dostum bahwa apa yang pernah disampaikannya tentang seorang kesatria hanya omong kosong, karena Dostum sendiri lebih mementingkan perebutan wilayah daripada penduduk yang mendiaminya bisa hidup damai. Namun Dostum tetap pergi mengajak semua pasukannya.
Nelson pun menjadi bingung karena hanya 12 orang dari timnya yang akan melawan Taliban. Nelson bersama timnya lalu mendiskusikan bagaimana langkah selanjutnya. Saat itu Nelson mengatakan bahwa dia tidak bisa menjamin keselamatan timnya karena kali ini mereka hanya 12 orang melawan belasan ribu musuh. Namun jika mereka keluar dari misi ini, akan ada bom dan penyerangan lagi datang ke negara mereka. Padahal mereka sudah sedekat ini untuk menghancurkan Taliban dan Al-Qaeda. Nelson membiarkan timnya untuk membuat keputusan, tapi dia sendiri akan lanjut ke medan pertempuran. Dengan jiwa patriotismenya, mereka semua tetap akan melanjutkan misi ini dengan atau tanpa pasukan Dostum. Keesokan harinya, Nelson beserta tim mengatur strategi sedetail mungkin untuk menyerang musuh, serta membagi tugas masing-masing sesuai apa yang mereka kuasai. Di hari ke-20 di celah Tiangi sisi selatan, disitulah medan perang mereka. Nelson dan Jones mulai bergerak memasuki celah dari sisi selatan yang dipantau oleh Vals dan Michael dari jauh. Nelson melihat penembak jitu dari sisi musuh dan segera memberitahu Vals untuk menembaknya. Nelson dan Jones akhirnya sampai di sisi utara celah Tiangi di atas tebing untuk mengintai musuh yang berada di tempat penyimpanan senjata. Sekarang ke-12 pasukan AIS ini sudah di posisi masing-masing untuk menyerang belasan ribu musuh di depannya. Spencer lalu menghubungi pihak udara untuk kembali menjatuhkan bom sesuai koordinat musuh. Di saat akan memberikan koordinat baru lagi, tiba-tiba Spencer dan yang lainnya didatangi pasukan musuh sambil membawa bendera putih, yang artinya mereka menyerah. Namun hal itu sangat janggal terjadi dan Spencer meminta semuanya untuk tetap waspada. Spencer lalu menghubungi Kapten Nelson dan mengabari apa yang sedang terjadi. Nelson meminta untuk tetap melaporkan situasi mereka. Saat posisi musuh sudah terlalu dekat dengan mereka, tiba-tiba akibat ledakan tersebut, Spencer terluka parah hingga sekarat. Black pun segera mengecek keadaan Spencer dan menghubungi semua anggota tim untuk segera meminta bantuan medis. Di saat yang bersamaan, tim Nelson dan yang lainnya juga diserang musuh. Saat mereka terkepung oleh serangan musuh, di saat itulah pasukan Dostum datang membantu mereka. Melihat kedatangan pasukan Dostum, Rajan pun menyuruh pasukannya meluncurkan puluhan roket untuk menghabisi mereka. What the fuck is that? Karena jumlah musuh yang sangat banyak, Nelson mengajak timnya mundur, turun ke bawah, dan kembali menunggangi kuda. Nelson mengatakan butuh waktu 2 menit untuk mereka mengisi ulang peluncur roket itu. Di saat itulah Nelson dan yang lain harus menyerang balik mereka. Nelson dan timnya pun bergerak dengan kudanya yang diikuti oleh pasukan Dostum dengan membawa senjata seadanya untuk menyerang wilayah musuh. Mereka terus menembak tanpa henti dengan roket-roket yang masih meluncur. Saat peluncur roket sedang diisi ulang, Rajan pergi melarikan diri menggunakan mobil. Dostum yang melihatnya lalu memisahkan diri dari rombongan untuk mengejar Rajan. Mobil Rajan kemudian terjebak masuk ke dalam lubang yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Dostum pun mendekatinya dan tanpa basa-basi langsung menembak kepala Rajan hingga tewas. Di sisi lain, Nelson dan yang lainnya berhasil menghabisi musuh dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Nelson kemudian mendatangi Spencer yang sekarat. Tidak berselang lama, helikopter pun datang untuk menjemput Spencer. Setelah Spencer berhasil dievakuasi, Nelson dan timnya pergi menghentikan pasukan Dostum yang ingin menyerang pasukan Atta. Setibanya mereka di wilayah Mazar-i Sharif, yaitu wilayah yang menjadi banyak ributan pasukan di Afghanistan, Nelson malah terkejut melihat Dostum yang menjabat tangan Atta, seperti tidak ada yang terjadi di antara mereka. Dostum membiarkan Atta menguasai wilayah Mazar-i Sharif hari itu, tetapi tidak untuk beberapa hari yang akan datang. Setelah itu, Nelson dan timnya kembali ke pangkalan Uzbekistan dan pulang ke Amerika. Jian dan Medi yang melihat kedatangan Nelson kembali ke rumah merasa sangat bahagia. Di akhir cerita, dijelaskan bahwa ke-12 anggota tentara AIS, pasukan khusus yang diberi nama Oda 595 selamat dari misi mereka. Perebutan wilayah Mazar-i Sharif oleh pasukan berkuda merupakan salah satu pencapaian terbaik militer Amerika Serikat.
Perencana militer memperkirakan perlu waktu 2 tahun untuk melawan Taliban. Namun kenyataannya, hanya 3 minggu, tim Nelson berhasil menyelesaikan misi itu. Dan Al-Qaeda menganggap itu sebagai kekalahan terbesar mereka. Karena misi mereka rahasia, anggota ke-12 pasukan itu pulang ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa tanpa ada publik yang tahu. Pada tahun 2014, Jenderal Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan. Dostum dan Nelson tetap menjadi teman baik sampai sekarang. Dan pada tahun 2012, dibuatlah patung tentara berkuda di lokasi gedung WTC di Amerika Serikat untuk menghormati tindakan kesatria mereka. Dan ini merupakan foto asli ke-12 tentara AS tersebut. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film 12 Strong ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.